Shalom teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian. Hari ini kita akan merenungkan sebuah bacaan yang sangat mendalam dan mungkin sedikit menantang dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25-33. Tema renungan kita adalah menghitung biaya mengikut Yesus. Pernahkah kalian merasa begitu bersemangat untuk memulai sesuatu yang baru? Misalnya ikut program diet, belajar alat musik, atau memulai sebuah bisnis. Di awal semangat kita membara, tapi seiring berjalannya waktu, tantangan mulai muncul dan semangat itu perlahan-lahan padam. Nah, perikop hari ini berbicara tentang semangat dan komitmen dalam level yang jauh lebih tinggi, yaitu komitmen untuk mengikut Yesus. Di ayat 25 dikatakan bahwa banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Bayangkan pemandangan itu, ribuan orang berjalan bersama Yesus. Mungkin mereka terpesona oleh mukjizatnya, terinspirasi oleh ajarannya, atau sekadar ikut-ikutan. Melihat kerumunan besar ini, Yesus tidak lantas berkata, "Wah, hebat, semakin banyak pengikutku." Sebaliknya, dia berbalik dan memberikan sebuah syarat dan ketentuan yang sangat serius. Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Tunggu dulu, kata membenci. Bukankah Yesus mengajarkan kasih? Tentu saja. Di sini kata membenci adalah sebuah gaya bahasa Semitik yang artinya bukan membenci secara harfiah, melainkan mengasihi lebih sedikit atau menempatkan di urutan kedua. Yesus ingin menegaskan bahwa komitmen kita kepadanya harus menjadi prioritas utama di atas segalanya, bahkan di atas hubungan keluarga yang paling kita cintai, dan di atas kepentingan diri kita sendiri. Mengikut dia bukanlah sekadar tambahan aktivitas rohani di akhir pekan. Ini adalah sebuah keputusan yang mengubah seluruh prioritas hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan harus menjadi sumber dari kasih kita kepada sesama, bukan sebaliknya. Selanjutnya, di ayat 27, Yesus menambahkan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Memikul salib pada zaman itu adalah gambaran paling nyata dari penderitaan, penyerahan diri total, dan bahkan kematian. Ini berarti menjadi murid Kristus melibatkan kesiapan untuk menghadapi tantangan, kesulitan, dan pengorbanan demi iman kita. Ini bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang penuh makna. Untuk memperjelas maksudnya, Yesus memberikan dua perumpamaan yang sangat relevan. Pertama, tentang orang yang ingin mendirikan menara. Kata Yesus, orang itu pasti akan duduk dulu dan menghitung anggarannya. Apakah dananya cukup untuk menyelesaikan pembangunan? Jika tidak, dia akan diejek karena memulai sesuatu yang tidak bisa ia selesaikan. Perumpamaan kedua adalah tentang seorang raja yang mau berperang. Raja itu pasti akan mempertimbangkan dulu, apakah pasukannya yang berjumlah 10.000 orang sanggup melawan musuh yang datang dengan 20.000 pasukan? Jika tidak, lebih baik dia mengirim utusan untuk berdamai. Apa pesan dari kedua perumpamaan ini? Sederhana tapi sangat kuat. Sebelum memutuskan untuk mengikut Yesus secara total, kita perlu menghitung biayanya. Kita perlu sadar betul apa yang dituntut dari kita. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk mengajak kita menjadi pengikut yang bijaksana dan sungguh-sungguh. Bukan sekadar ikut-ikutan tanpa pemahaman. Biaya menjadi murid Kristus adalah penyerahan total. Ayat 33 menyimpulkannya dengan sangat jelas. "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Segala miliknya di sini bukan hanya harta benda, tapi juga ego kita, keinginan kita, rencana kita, dan semua yang kita anggap paling berharga. Kita dipanggil untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadi teman-teman, pertanyaan refleksi untuk kita hari ini adalah, sudahkah kita benar-benar menghitung biaya untuk mengikut Yesus? Apakah Yesus sudah menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Apakah kita siap memikul salib kita setiap hari? Ini adalah panggilan yang besar, tapi jangan khawatir. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia yang memanggil, dia juga yang akan memberi kekuatan. Komitmen total kepadanya mungkin menuntut segalanya dari kita, tapi sebagai gantinya, dia memberikan dirinya sendiri.
sebuah anugerah yang jauh melampaui segala pengorbanan kita. Mari kita berdoa agar kita diberi hikmat untuk menjadi murid-murid yang setia, yang tidak hanya bersemangat di awal, tapi terus berjalan bersamanya sampai akhir. Terima kasih sudah menyimak renungan hari ini. Semoga memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan memberkati.